Sarapan paginya ditemani dengan roti tawar dicampur bersama coklat crunchy. Setelah itu lanjut ngemil kacang oven dan selesai sarapan lanjut masak-masak lagi untuk menu hari ini, yaitu ikan kuah kuning dan masak sayur. Halo hai, assalamualaikum, kembali lagi di kegiatan bareng aku Mama Arsyila Akila. Oke, karena di sini masih pagi-pagi sekali, jadi ini aku mau sarapan dulu sebelum lanjut bertempur lagi di dapur. Tapi karena saya tidak sempat lagi buat temannya si ngemil ini, jadinya saya selesai makan ini minum air putih saja. Jadi ya mau samaan dengan coklat yang saya makan itu bisa dibeli di deskripsi ya, nanti saya sematkan di video. Tapi bagi yang tidak mau ribet langsung pesan saja, nanti saya orderkan. Dan selesai ngemil roti tawar, di sini saya mau lanjut ngemilin kacang oven. Di sini saya salvok sama ukuran kacangnya itu yang kecil-kecil. Saya juga bingung ini kacang apa, kacang tanah atau bukan, karena ini kecil sekali. Tapi menurutku ini rasanya juga sama dengan kacang tanah yang ukurannya itu besar-besar. Mungkin bedanya ini cuman dari cara pembuatannya saja, karena kacang yang saya beli ini tuh cara pembuatannya di oven, sedangkan yang sering kita beli di pasar atau dipesan itu digoreng. Jadi menurutku cuman itu saja bedanya. Dan ini juga sama, saya pesannya itu lewat online. Jadi yang mau samaan cek saja nanti di deskripsi video. Oke, karena sarapannya udah selesai, jadi saatnya kita bertempur lagi di dapur. Dan lanjut, ini saya mau bersihkan dulu ikannya karena tadi pagi mamaku itu beli ikan tapi tidak sempat lagi dibersihkan, baru pergi kebun. Jadi giliran saya lagi yang mau kerjakan ini semua dan lanjut dimasak. Dan di sini saya kesusahan saat memotong ikannya karena pisauku itu kecil sedangkan ikannya itu ukurannya besar-besar. Jadi saya akalin saja, tinggal ku tekan-tekan saja di bagian atas pisaunya. Setelah itu baru lanjut dipotong lagi. Karena ini ikannya lumayan besar, jadi saya potongnya itu jadi 4 buah. Jadi dari 3 ekor itu nanti hasilnya jadi 12 buah. Oh iya, maaf ya kalau bersihkan ikannya itu sedikit jorok karena tidak dibarengi dengan air. Karena barusannya juga itu saya bersihkan ikannya di sini, biasanya di wastafel, tapi karena di sini banyak cucian piringku, jadi saya bersihkannya itu di sini saja. Mungkin ada lagi yang bilang kenapa tidak dicuci dulu baru lanjut bersihkan ikannya. Iya, bisa saja sih saya cuci duluan, tapi karena ini saya kejar waktu, jadi saya mau masak ikannya dulu itu baru lanjut cuci piring. Karena saya kebiasaannya itu sambil masak itu sambil cuci piring juga, supaya tidak ada kerjaan atau waktu yang terlewat. Dan ini sudah selesai semua, jadi saya mau lanjut bersihkan dulu di tempat saya bersihkan tadi ikannya, sambil nungguin airnya juga itu penuh di baskom tempat ikannya tadi saya simpan. Karena ini wastafelku itu airnya tidak mengalir deras, jadinya lambat sekali. Dan ini lanjut saja kita cuci sampai bersih, sampai airnya itu benar-benar bening. Karena saya paling jijikan orangnya, apalagi kalau soal ikan masak atau ikan kuah kuning itu, kalau masih ada daging-dagingnya yang tersisa atau bekas-bekas dari kotoran ikannya itu belum bersih sekali, jadi saya tidak mau makan. Jadi kalau saya membersihkan ikannya itu benar-benar teliti, sampai di bagian kepalanya itu saya korek-korek semua, karena saya tidak mau kalau masih ada kotoran yang tersisa di dalam. Oke, karena ini sudah selesai saya cuci, jadi ini lanjut kita racik perbumbuannya dulu. Teman-teman bisa koreksi atau tambahin apa yang kurang di sini, karena saya raciknya itu sesuai dengan yang diajarkan dari nenek atau orang tua, jadi saya juga raciknya seperti itu. Di sini saya racik bumbunya itu simpel saja, cuman pakai garam, micin, penyedap rasa, asam mangga, air, kunyit, bawang merah dan bawang putih, serta jangan lupa ditambahin juga minyak sedikit. Jadi sebelum ikannya itu dimasukkan ke dalam panci khusus masak ikan ini, bumbunya itu harus lengkap semua. Tapi karena di sini saya kelupaan tambahkan minyaknya, jadi setelah saya masukkan ikannya semua ini baru saya tambahkan minyak. Ayo, siapa di sini yang pecinta ikan kuah kuning? Ngomong cara masak ikan kalian itu juga seperti ini atau caranya itu beda? Kalau beda, bagi dong resepnya di kolom komentar supaya kita bisa bertukar resep sesuai dengan daerah masing-masing atau sesuai dengan pengetahuan keturunan kita. Dan lanjut saja, ini ikannya sudah
sudah saya kasih masuk semua. Jadi saya mau kasih minyaknya dulu karena tadi kelupaan. Di sini saya tambahkan minyaknya itu lumayan banyak karena takutnya itu amis karena tidak ada jeruk nipis. Jadi saya tambahkan saja minyaknya itu banyak-banyak. Karena ini sudah lengkap semua, jadi saatnya kita masak. Tapi sebelum saya masak, ini saya mau goyang-goyangkan dulu supaya bumbunya itu tercampur semua dengan minyaknya. Karena semuanya sudah tercampur, jadi lanjut saja kita masak. Sambil nungguin ikannya masak, di sini saya mau bukain dulu ini sayur mayurnya karena tadi pagi juga pas mamaku beli ikan itu beli sayuran juga. Sayur mayur ini tuh kusebutnya itu sayur campuran karena isinya itu ada jagung manis, terong, daun bayam sama labu. Jadi isinya itu sudah lengkap, tinggal dimasak saja dan harganya juga itu murah cuma 5.000. Tapi di sini daun bayamnya itu belum dipotek-potekin dari tangkainya. Jadi di sini saya mau pisahin dulu, setelah itu baru dicampur lagi. Tapi karena ini saya mau rebusnya belakangan, makanya saya pindahkan lagi ke wadah yang lebih kecil. Terongnya juga ini ku potong-potong jadi kecil-kecil karena ukurannya juga itu lumayan besar supaya kelihatannya juga bagus. Lanjut juga ini jagung manisnya mau ku potong juga karena ukurannya juga sama, lumayan besar juga. Jadi di sini saya potong-potong jadi kecil-kecil. Dan karena ini sayurnya ku lihat sedikit saja, jadi ini ku buka lagi plastik yang kedua, isinya juga sama karena di sini mamaku beli 3 kantong. Jadi ini mau ku ambil dulu sebagian supaya sayurnya itu cukup dimakan sampai malam. Karena saya masaknya itu cuma 1 kali dalam sehari, makanya setiap masak itu porsinya itu lumayan banyak. Dan lanjut lagi karena di sini sudah selesai semua, jadi saya mau cuci dulu sampai bersih. Dan lagi-lagi di sini saya cucinya itu sampai airnya benar-benar bening karena sebagian orang itu cucinya itu sampai 3 kali saja, tapi kalau saya itu biar lebih 3 kali sampai airnya itu tidak berkerut lagi. Dan sayur mayurnya sudah selesai dicuci, jadi lanjut lagi mau isi pancinya dengan air. Karena di sini pancinya kepenuhan, jadi saya tumpahkan airnya sedikit. Setelah itu baru lanjut dimasak sampai mendidih. Sambil nunggu airnya mendidih, ini sesekali kucek dulu ikannya dan ternyata belum masak, jadi lanjut saya tutup kembali. Setelah itu lanjut ini saya kasih masuk sayur mayurnya dulu karena airnya sudah mendidih. Dan singkat cerita juga ini ikannya sudah masak, jadi mau langsung saja saya pindahkan di piring kecil seperti ini karena mau saya simpan di bawah tudung saji. Karena ini sudah sekitaran jam 9 pagi, jadi nenekku sebentar lagi pulang dari kebun dan dia kalau pulang itu langsung makan. Tapi karena nenekku tidak tahu mencari kalau ada yang ku masak, jadinya kalau selesai masak itu langsung ku siapkan di bawah tudung saji supaya kalau ada orang yang mau makan langsung makan saja. Mungkin ada yang bilang kenapa awal sekali pulang sementara ini masih jam 9-an. Jawabannya karena nenekku itu cuman pergi kebunnya itu ambil daun kelapa untuk dijadikan sapu lidi. Jadi sudah jelas ya kenapa awal sekali pulangnya. Dan kalau sudah jelas, mari kita lanjut lagi di videonya. Karena tadi saya sudah bersihkan udangnya terlebih dahulu, jadi ini mau saya cuci lagi. Setelah itu baru lanjut dimasak. Oke, langsung saja di sini kita pindahkan ke panci yang kecil itu untuk dimasak udangnya karena sayurnya juga itu belum masak. Jadi di sini saya mau masaknya itu berbarengan dengan sayurnya. Dan jangan lupa ditambahkan juga garam sedikit supaya kalau udangnya itu sudah direbus bisa langsung dimakan juga. Dan di sini juga sayurnya sudah mendidih, jadi langsung saja saya kasih masuk daun bayamnya. Setelah itu baru lanjut ini aduk-aduk udangnya dulu supaya tidak hangus. Setelah itu kembali lagi di persayurannya, ini sudah kutambahkan bumbu-bumbunya. Setelah itu baru kupindahkan lagi di mangkok atau di wadah itu supaya bisa disimpan di bawah tudung saji lagi. Dan singkat cerita juga ini udangnya sudah masak, jadi langsung saja saya matikan kompornya. Setelah itu pindahkan ke tempat atau di wadah kecil itu supaya nanti gampang disimpan di dalam kulkas. Oke, karena ini juga sudah di akhir video, jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.